Dari mega proyek Meikarta, mengapa Grup Lipo membidik pembangunan Smart City yang disebut-sebut akan menjadi Jakarta baru di wilayah Cikarang? Seperti apa peta pertarungan para konglomerat bisnis developer di tanah air? Ambisi baru Grup Lipo, saya ulas selengkap untuk Anda pada sore hari ini. Dan kita lihat bersama bahwa tadi berdasarkan informasi juga ternyata untuk ambisi seperti ini sudah pernah juga dilakukan di Tiongkok dan juga sudah pernah dilakukan di Korea Selatan oleh Grup Lipo. Artinya memang ini bukan hal yang baru, tapi di Indonesia ini untuk pertama kali dan bahkan selama puluhan tahun Grup Lipo berbisnis di tanah air ini merupakan salah satu mega proyek yang akan dikerjakan oleh Grup Lipo. Ambisi baru Grup Lipo. Kita lihat bersama. Seperti apa ambisinya? Saya ulas sangat singkat saja bahwa ternyata investasi terbesar Grup Lipo sepanjang pernah berbisnis di tanah air adalah Meikarta. Meikarta ini nanti akan ada di sekitar yang menghubungkan antara yang ada di Cikarang, kemudian menghubungkan antara Jakarta dan Bodetabek ya. Jadi beberapa pusat industri ada di sana dan menurut proyeksi bisnis investasi Grup Lipo akan menjadi salah satu pusat talent kemudian juga pusat populasi industri terbesar di Indonesia. 80% ada di titik sana sehingga mereka mulai dari saat ini merintisnya melalui mega proyek Meikarta. Angka yang akan dikucurkan tidak main-main 278 triliun rupiah. Membuat saya penasaran dari mana mereka akan mendapatkan pendanaan. Apakah sindikasi perbankan atau bermitra? Bermitra dengan siapa? Siapa-siapa saja? Investor lokal kah? Global kah? Siapa saja yang akan terlibat dengan angka 278 triliun? Term-term untuk mega proyeknya akan seperti apa? Langkah pertama berapa tahun? Apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu? Jadi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lampirkan ataupun kita bisa pertanyakan di mega proyek Meikarta milik Lipo Group. Selanjutnya kita bergeser. Apakah memang ini menjadi salah satu alasan utama sehingga Taipan pemilik Lipo Group yaitu Mohtar Riyadi saat ini dikendalikan oleh CEO Lipo Group yaitu James Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi. Ternyata memang peta persaingan itu begitu nyata. Orang-orang yang wajahnya ada di screen saat ini adalah orang-orang yang masuk sebagai top richest ataupun orang-orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan Forbes Indonesia, dimasukkanlah ada beberapa saja. Saya ambil beberapa saja yang bermain di sektor properti dan konstruksi. Kita lihat Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kita lihat bersama bahwa Mohtar Riyadi berada pada posisi ke-10 sebagai orang terkaya di Indonesia. Sementara Eka Cipta berada lebih atas, berada pada posisi keempat sebagai orang terkaya di Indonesia berdasarkan data Desember 2016. Kemudian kita lihat bagaimana Ciputra berada pada posisi ke-15 sebagai orang terkaya di Indonesia. Apa intinya? Bahwa para Taipan ini melalui tangan-tangan bisnis baik itu anak ataupun orang-orang kepercayaannya begitu gencar untuk melakukan ekspansi. Mereka begitu tahu bagaimana menjadi sebuah konglomerasi sehingga pundi-pundi mereka juga tidak ada habisnya. Eka Cipta Wijaya misalnya berada pada posisi keempat orang terkaya di Indonesia, memiliki kekayaan sekitar 5,6 miliar dolar Amerika. Angka yang sangat besar, puluhan triliun dimiliki oleh Eka Cipta melalui Sinarmas. Sinarmas Group, Anda tahu Sinarmas Group tersebut bukan hanya agribisnis dan makanan saja, tapi Anda tahu Bumi Serpong Damai? Bumi Serpong Damai merupakan salah satu perusahaan properti dengan land bank terbesar di Indonesia. Pusatnya ada di wilayah Serpong. Kalau Anda bermain ke sana, ada mall, kemudian ada one stop living di sana. Ada mall, ada perumahan klaster-klaster ya, kemudian ada sekolah juga di sana diciptakan. Jadi sehingga memanjakan itu menjadi salah satu memang kompensasi ketika orang akan memiliki rumah di luar Jakarta, maka harus dipersiapkan fasilitas-fasilitas umumnya, fasilitas pendukung sehingga orang mau beli, apalagi rumahnya juga nggak murah kan kalau di Bumi Serpong ataupun di BSD itu. Mahal-mahal banget dan meskipun ada beberapa level ya, tapi paling tidak itu menjadi bukti bahwa pertarungan tersebut semakin sengit. Lalu kita lihat bagaimana pada posisi ke-10 Mohtar Riyadi. Grup Lipo juga memiliki Lipo Karawaci misalnya, itu juga memiliki sebuah peta bisnis sendiri. Jadi main juga di developer ya. Kita lihat Mohtar Riyadi memiliki kekayaan sekitar 1,9 miliar dolar Amerika menjadi orang terkaya ke-10 dan kini kita langsung saja bergeser ke posisi ke-15. Ciputra dengan posisi ke-15 dengan memiliki 1,6 miliar dolar Amerika. Jadi peta persaingan bisnis ini kuncinya kalau ingin menjadi orang
terkaya tersebut ya harus ekspansif. Harus tahu ke depan mau bisnis apa lagi. Inovasi-inovasi bisnis terus dilakukan. Bila kita melihat pada Lipo Group saja, merek-merek ini pasti dekat dengan keseharian Anda. Ini adalah gurita bisnis grup Lipo. Kita lihat bersama ada mereka bermain di sektor edukasi. Kita lihat bagaimana UPH, Universitas Pelita Harapan, itu dimiliki oleh grup Lipo, Berita Satu Media Holdings, Jakarta Globe, kemudian mereka juga memiliki saham di Grab Taxi. Mereka juga bermain di sektor jurnalistik ya, beberapa media juga dimiliki oleh mereka. Kemudian kita lihat juga mereka bermain juga Anda tahu mungkin First Media itu juga dimiliki oleh grup Lipo, kemudian Linknet itu merupakan anak usaha dari First Media. Kita lihat kemudian selanjutnya ada Time Zone, kemudian Hypermart, Matahari. Sekarang mereka juga bermain di sektor e-commerce dengan mataharimall.com itu juga dimiliki oleh grup Lipo. Kemudian TV Big, kemudian juga bermain di Foodmart misalnya. Jadi banyak sekali kalau grup Lipo ini. Dan jangan lupa juga kalau Anda ke rumah sakit, Anda tahu yang namanya Rumah Sakit Siloam? Itu juga dimiliki oleh grup Lipo. Jadi masif sekali. Mereka diversifikasi bisnisnya banyak banget gitu ya. Ada positifnya, tapi memang harus punya strategi yang jeli. Agar kinerja keuangan anak usahanya, lini-lini bisnisnya, kaki-kaki bisnisnya itu menopang tubuh holdingnya menjadi lebih baik. Bagaimana dengan kinerja perusahaan di bawah bendera grup Lipo? Dari kuartal pertama 2017, data dari korporasi yang kami miliki, ini beberapa yang sudah rilis datanya pada kuartal pertama 2017. Kita lihat ini bagaimana, ternyata kalau kita lihat sekilas, ada yang naik, ada yang stagnan, ada yang turun, tapi naiknya juga tidak terlalu tinggi ya kita lihat. Bagaimana pada Matahari misalnya, LPPF atau Matahari Department Store itu juga kinerja labanya itu stagnan pada 2017 kuartal pertama, sama dengan 2016. Padahal ada beberapa potensi, padahal belanja itu menopang sekitar 54% pertumbuhan ekonomi nasional, dan retail biasanya diuntungkan, tapi harus jeli juga bersaing, mengambil posisi, mengambil keuntungan dari hobinya kita, doyannya kita belanja gitu ya. Matahari ini juga masuk ke segmen menengah ya, dan mataharimall.com itu menjadi salah satu juga mainan baru dalam tanda petik grup Lipo dengan e-commerce-nya. Jadi mereka punya gerai tapi mereka juga punya e-commerce yaitu mataharimall.com. Selanjutnya kita lihat bagaimana di sektor properti, misalnya Lipo Cikarang LPCK itu juga mengalami penurunan laba dari 223 miliar rupiah turun menjadi 185 miliar rupiah. Teknologi dan media misalnya Multipolar Teknologi Group juga mengalami kenaikan tapi sangat tipis dari 19,4 miliar naik menjadi 20,1 miliar. Dan kemudian kita lihat bahwa untuk Siloam Hospital ini rumah sakit ini terbalik, ini adalah kuartal 1 2016, ini adalah 2017 ya. Jadi naik tapi sangat kecil dari 40,5 miliar rupiah naik menjadi 41 miliar rupiah. Jadi hanya naik sekitar 500 juta. Jadi apa inti yang ingin saya sampaikan? Stagnan, koreksi, naik tipis. Bahwa memang relatif tidak terlalu istimewa kinerja emiten-emiten yang berada di bawah bendera grup Lipo pada awal tahun 2017. Bisa jadi ini juga yang menjadi alasan sehingga grup Lipo ingin membuat sebuah manuver bisnis dengan membaca sebuah potensi besar dengan land bank yang ada di sekitar Cikarang untuk menjadi salah satu lagi pundi-pundi ataupun juga penopang ekonomi ataupun keuangan konglomerasi yang dimiliki grup Lipo. Tapi paling tidak ini menjadi refleksi. Konglomerasi memang harus memiliki treatment tersendiri. Dia harus ambisius dan juga ekspansif.